Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Judika dengan topik Tuhan Pemberi Napas Kehidupan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Aletodiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1, O Yesus Tuhan nami. Marilah kita dengar hukum Tuhan dalam minggu ini, yaitu titah pertama hingga titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang
yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 677 ayat 1, Macela Bok Tuhan Yesus Manjo. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 3, Songgop Tuhami. Sumi,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 6 hingga ayat 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 184 ayat 1, Nungatung Jupang Au Ujahan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1, Tuhan Sitopa Saluhut. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, Minggu Judika, tertulis di dalam kitab Yehezkiel
pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada daging dan tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita ini seperti lembah yang kering, semangat yang pudar, kondisi keuangan yang hancur, hubungan yang retak, hidup seperti kehilangan harapan? Seperti itulah kondisi persis yang terjadi, yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel dalam penglihatan Allah dalam firman Tuhan saat ini. Gambaran suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang, yang kering kerontang. Kondisi ini bukan hanya menggambarkan kehancuran fisik dari bangsa Israel di masa-masa pembuangan, tetapi justru juga menggambarkan kondisi spiritualitas kita yang sudah atau yang pernah mengalami kekeringan, kehancuran seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bangsa yang dipilih, Israel menjadi umat Allah, bangsa yang disayangi, umat pilihan, hasian ni debata, alai tung balik na sida sian debata,
manibil siadalan di debata, mereka mulai menyombongkan diri, mereka mulai menganggap bahwa mereka mampu hidup dari kehidupan mereka tanpa bersumber dari sumber kehidupan, yaitu Allah. Di situ letak kehancuran dan akhirnya mereka terbuang. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu, kehidupan yang hancur, luluh lantah, rumah tidak punya, kehidupan tidak punya, mereka diperbudak. Bukan hanya kehancuran dalam segi materi, tapi jiwa mereka benar-benar kekeringan. Dan akhirnya sampai kepada titik mereka depresi dengan sangat. Kenapa ini terjadi kepada kami? Buah sama pola masa songonon dihami. Buah sama tung tadi konon muhami Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai merasa putus asa, kondisi kehidupannya hancur, justru Allah tidak meninggalkannya. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Dan itu yang terjadi di dalam firman Tuhan kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam firman Tuhan saat ini juga penting untuk kita ketahui bahwa Allah lah yang membawa Yehezkiel ke lembah tulang belulang itu. Bukan Yehezkiel yang mencari Allah, tetapi Allah yang inisiatif untuk datang dan membawa Yehezkiel melihat tulang belulang di dalam firman Tuhan ini. Ini mengajarkan kita bahwa di tengah situasi yang paling suram sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia melihat, dia tahu, dan dia berinisiatif untuk turun tangan dalam kehidupan kita. Demikianlah kita Bapak Ibu saat ini. Siapa di antara kita, pendengar firman Tuhan saat ini, yang merasa bahwa di hidupnya penuh dengan pengalaman yang pahit, hancur rumah tangga, keretakan rumah tangga, ketika suami istri berkelahi, akhirnya berdampak terhadap anak-anak. Anak yang merasa broken, mereka merasa bahwa kami sudah tidak diperdulikan. Orang tua penuh dengan egonya masing-masing, merasa paling benar. Akhirnya berdampak kepada anak-anak. Anak yang merasa hancur kehidupannya. Belum lagi siapa di antara kita yang setiap hari dikejar-kejar oleh pay letter, oleh pinjaman online, oleh pinjaman teman. Kita katakan ke teman, pinjam dulu 100 bro. Nggak balik-balik. Dan ini kehidupan real kita saat ini. Lalu kita mulai berseru kepada orang lain, meminta pertolongan. Dan faktanya, adakah atau mungkin banyakkah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mau membantu kita? Kita yang tahu Bapak Ibu. Maka kembalilah kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Serahkan hidup kita. Maka firman Tuhan saat ini yang ketika Allah bertanya, dapatkah aku hidupkan kembali tulang belulang? Mampukah Yehezkiel menjawabnya? Tidak. Dia tahu dia punya batas. Dia tahu dia punya keterbatasan dan dia menjawab dengan sangat bijak, Engkaulah ya Allah yang mengetahui. Itu bukan hanya suatu ungkapan kredo, tetapi menjadi pernyataan bagi kita juga Bapak Ibu bahwa kita hidup dalam keterbatasan. Ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita untuk memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya batas. Disitulah bijaknya Yehezkiel, dia mengatakan Engkaulah Allah yang mengetahui. Maka ini juga menjadi seruan untuk kita di minggu ini Bapak Ibu, agar kita mampu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Enggak sanggup kita kalau kita hanya mengandalkan akal kita. Enggak sanggup kita untuk mengandalkan apa yang ada dalam hidup kita. Enggak sanggup kita mengandalkan ada orang lain yang akan membantu kita. Orang tidak selalu mampu untuk membantu kita. Maka kita mulai menghakimi orang lain ketika orang lain yang kita harapkan, kita butuhkan membantu kita, justru tidak membantu kita. Bukannya pertolongan yang dapat, justru dosa yang baru kita lakukan, yaitu menghakimi, menghujat orang lain. Maka kembalilah kepada sang sumber kehidupan, yaitu Allah. Mari Bapak Ibu, apapun yang kau alami, pengalaman kehidupan yang pahit sekalipun, kehancuran apapun yang kita rasakan saat ini, di minggu ini, di minggu-minggu pasien ini, penderitaan Yesus juga mengajarkan bahwa Yesus yang tahu akan mati, Yesus yang tahu bahwa dia akan menang, toh dia harus jalani penderitaan itu.
Karena apa? Karena kehidupan kita sehari-hari, sebagai makhluk hidup, kita tidak pernah mungkin lepas dari yang namanya suka dan duka, silih berganti. Terkadang sukacita kita rasakan, tetapi duka cita datang. Nggak bisa kita harapkan hanya ingin terus bersukacita. Maka kunci menjadi iman Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengakui diri bahwa ketika aku bersuka, Yesus bersamaku. Dan ketika aku berduka pun, Tuhan Yesus bersama kita. Maka dialah menjadi sumber kekuatan kita. Menjalani segala penderitaan dan penuh dengan pengharapan bahwa akan ada waktunya Tuhan mengangkatku, Tuhan membangkitkanku dari segala keterpurukan. Karena apa? Karena Dia begitu mencintai kita. Apapun yang kita alami, apapun dosa yang kita lakukan, Dia selalu siap untuk menerima kembali kita yang telah membuat kesalahan dalam kehidupan dan kembali kepada jalan pengasihannya. Mari Bapak Ibu, kami dari Biro Sending HKBP mengajak kita semua untuk menjadi pekabar Injil di tengah-tengah keluarga. Eklesia domestika, keluarga kita, rumah kita, itu menjadi gereja kita. Marilah ajarkan Injil di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam tengah-tengah keluarga kita. Pengajaran iman di tengah keluarga tidak mungkin dimulai dari di luar keluarga. Kita mulai dari rumah. Kita mulai ajarkan tentang firman, ajarkan tentang kebenaran yang dapat ditemui hanya melalui Tuhan Allah yang kita bersekutu melalui kehidupan sehari-hari di rumah. Sehingga kita terhindar dari keputusasaan, kita terhindar dari ketidakpunya harapan, karena senantiasa keluarga akan dikuatkan ketika kita menjadi keluarga-keluarga yang mengabarkan Injil, membaca Injil, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salam dari Sending HKBP, kobarkan Sending, Sending bersinar, dan marilah kita dukung juga Bapak Ibu segala pelayanan yang ada dalam pelayanan Sending HKBP, sehingga melalui channel ini juga, melalui YouTube ini juga, firman semakin tersebar ke siapapun. Jangan lupa untuk mengabarkannya dan mengirimkannya kepada saudara-saudara kita, agar mereka juga menerima firman Tuhan melalui channel kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Mengajari kami untuk terus berpengharapan, terus kembali kepada Sang Sumber kehidupan. Entah apapun yang kami alami, penderitaan apapun yang kami harus jalani, biarlah kami taat menjalaninya, biarlah kami setia menjalani setiap penderitaan itu. Toh kami mau percaya Tuhan, bahwa di dalam penderitaan itu pun kami tidak sendirian. Engkau yang memegang kami, Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menopang kami, sehingga kami mampu bangkit dalam keterpurukan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang mendampingi kami. Terima kasih ya Allah, ajarlah kami juga untuk boleh bersekutu kepada seluruh keluarga kami, untuk kembali melakukan persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kembali kepada Sang Rahmat dalam segala menghadapi pergumulan hidup kami. Mungkin saat ini kami tertawa, tetapi saudara kami juga menangis. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi suka maupun duka yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam berpengharapan bahwa kami tidak sendirian. Engkaulah yang mendampingi kami. Ampunkan kami Tuhan dari setiap dosa kami, dan terimalah kami kembali, dan ajarilah kami melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, marilah kita bernyanyi dari buku WND nomor 752 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui QRIS yang ada di dalam channel ini, di layar, dan juga nomor rekening yang sudah tertera. Mari kita bernyanyi dan memberikan persembahan dari hati kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.